Gue sampai di Hanoi itu udah cukup malam. Awalnya gue pengen langsung istirahat, tapi karena belum makan sama sekali, akhirnya gue memutuskan buat keluar sebentar cari makan malam. Kalau ngomongin Vietnam, emang yang pertama kali kepikiran buat gue itu pasti pho. Dan pas banget cuaca lagi dingin, jadi kayaknya pho cocok ya buat jadi pilihan malam ini. Salah satu hal yang gue suka dari Hanoi itu adalah budaya nongkrongnya yang hidup banget. Ini gue lagi ngelewatin area yang terkenal banget namanya Beer Street. Tiap malam jalanan ini tuh selalu rame. Orang-orang datang ke sini duduk-duduk di kursi plastik di pinggir jalan, ngobrol santai, ketawa-ketawa sambil menikmatin segelas bir. Yang gue suka suasananya tuh terasa santai banget dan gak dibuat-buat. Turis, lokal semuanya nyampur jadi satu dan mereka bisa menikmati malam di Hanoi. Seru banget ngeliat orang-orang yang datang bukan cuma buat minum, tapi mereka bisa ngobrol dan menikmati momen bareng teman-temannya. Menurut gua kalau mau ngerasain vibe asli Hanoi di malam hari, kayaknya cukup datang ke sini, duduk, pesan segelas bir, dan nikmatin suasananya. Yang gue suka dari Old Quarter adalah kawasan ini hampir nggak pernah benar-benar tidur. Dari pagi ada penjual makanan kaki lima, siang dipenuhi kafe, dan malam berubah jadi pusat kuliner dan hiburan. Jadi kapanpun keluar hotel selalu ada sesuatu yang bisa dilihat atau dicoba. Fun fact, kawasan ini disebut Old Quarter karena usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Dulu setiap jalan di sini dihuni oleh pengrajin dengan profesi yang berbeda-beda. Makanya sampai sekarang banyak nama jalannya diawali dengan kata hak, yang berarti barang atau komoditas yang dulu dijual di jalan tersebut. Entah kenapa suasana di Hanoi malam hari terasa begitu hidup. Jalanannya ramai, motornya masih lalu lalang, banyak orang-orang yang masih nongkrong di pinggir jalan, dan hampir di setiap sudut selalu ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Gue sendiri udah pernah mengunjungi beberapa kota di Vietnam. Masing-masing punya karakternya sendiri. Tapi menurut gua, Hanoi ini punya energi yang berbeda. Kota ini terasa lebih otentik, lebih dinamis, dan punya perpaduan yang unik antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Kadang terasa keotik, tapi justru itu yang bikin Hanoi punya pesonanya sendiri. Buat gue, malam pertama di Hanoi bukan cuma tentang mencari makan atau jalan-jalan. Ini adalah momen buat mengenal karakter kotanya. Dan dari kesan pertama aja, Hanoi berhasil bikin gue gak sabar buat menjelajahi lebih jauh. Di Vietnam, pasti bakal sering melihat bangunan-bangunan dengan warna kuning yang khas. Ternyata ini bukan sekedar pilihan warna, tapi memang ada sejarah di baliknya. Vietnam pernah dijajah oleh Prancis selama hampir 70 tahun. Pada masa itu, banyak bangunan bergaya kolonial dibangun, lengkap dengan fasad berwarna kuning yang menjadi ciri khas arsitektur Prancis di daerah beriklim tropis. Warna kuning dipilih karena dipercaya lebih tahan terhadap cuaca dan juga memantulkan panas lebih baik dibanding warna yang lebih gelap. Salah satu momen yang paling gue nikmatin di Hanoi adalah naik motor melewati jembatan Chuong Dong. Fun fact, jembatan Chuong Dong adalah jembatan pertama di Hanoi yang sepenuhnya dirancang dan dibangun oleh insinyur Vietnam. Jembatan ini selesai dibangun pada tahun 1985 dan melintasi Sungai Merah menghubungkan pusat kota Hanoi dengan wilayah di seberang sungai. Sebelumnya, Hanoi lebih banyak mengandalkan Long Bien Bridge, peninggalan era kolonial Perancis yang dibangun pada awal abad ke-20. Kehadiran jembatan Chuong Dong menjadi simbol kemampuan Vietnam untuk membangun infrastruktur besar secara mandiri setelah masa perang.
hai trà đá. Một người ăn thôi nha người. Kalau kamu pecinta kopi, Old Quarter juga surganya. Di sini ada banyak banget hidden cafe, mulai dari coffee shop yang modern sampai ke tradisional yang sudah berdiri puluhan tahun. Bahkan beberapa di antaranya tersembunyi di lantai 2 atau di balik gang-gang kecil. Salah satu cafe yang terkenal banget yaitu Cafe Giang. Cafe Giang bukan sekedar coffee shop biasa. Cafe ini didirikan pada tahun 1946 oleh Nguyen Van Giang, seorang mantan bartender di Hotel Metropole Hanoi. Konon katanya, pada masa itu susu segar sulit sekali didapat. Karena itu beliau mencoba menggantinya dengan campuran kuning telur, gula, dan susu kental manis yang dikocok hingga menjadi foam lembut. Dari eksperimen sederhana itulah lahir e-coffee, minuman yang kini menjadi salah satu ikon kuliner di Hanoi. Hingga sekarang Cafe Giang masih dikelola oleh keluarga pendirinya dan tetap menjadi destinasi wajib bagi wisatawan yang ingin mencicipi e-coffee dari tempat asalnya. Sugar falls in, stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease, a simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light, in the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in the sweet moments just being me. The journey fades a peaceful high, the world slows down and I just become lost in the rhythm. Menurut gue, Hanoi bukan kota yang harus dikejar. Kota ini justru lebih enak dinikmati pelan-pelan, tanpa itinerary yang terlalu padat. Kadang, momen yang paling berkesan bukan saat mengunjungi tempat wisata yang terkenal, tapi justru saat duduk di pinggir jalan sambil menikmati secangkir kopi, melihat warga lokal mulai hari mereka, atau sekedar berjalan tanpa tujuan menyusuri gang-gang kecil di Old Quarter. Di setiap sudut kota ini selalu ada cerita. Ada pedagang yang mulai menyiapkan dagangan sejak pagi, suara klakson motor yang seolah jadi musik latar kota. Semakin lama gue berada di Hanoi, semakin gue sadar kalau daya tarik kota ini bukan cuma bangunan bersejarah atau tempat-tempat ikoniknya. Justru, pesona Hanoi ada di kehidupan sehari-harinya. Hal-hal sederhana yang mungkin sering kita lewatkan kalau terlalu asik sibuk mengejar checklist destinasi. Buat gua, Hanoi adalah kota yang mengajarkan untuk memperlambat langkah. Gak perlu buru-buru, cukup berjalan, mengamati, dan membiarkan kota ini bercerita dengan caranya sendiri. Dan mungkin itu yang bikin gua begitu menikmati setiap momen selama berada di sini.
Kalau ada satu hal yang menurut gue paling menantang di Hanoi, itu adalah waktu kita nyeberang jalan. Awalnya gue sempat bingung, karena rasanya lampu lalu lintas di beberapa persimpangan gak terlalu ngaruh. Mobil, motor terus melaju tanpa henti. Jadi kita harus punya keberanian buat mulai melangkah. Tapi ternyata ada triknya. Jangan ragu-ragu atau tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Cukup jalan dengan kecepatan yang stabil, dan para pengendara biasanya akan menyesuaikan arah mereka untuk menghindari kita. Jujur aja, pertama kali nyoba deg-degan banget. Tapi setelah beberapa kali berhasil menyeberang, lama-lama jadi terbiasa. Menurut gua ini salah satu pengalaman yang paling unik yang bakal kalian rasakan kalau berkunjung ke Hanoi. Sekarang gue lagi menuju ke restoran Michelin di Hanoi. Salah satu tempat yang paling terkenal, yaitu Tam Phi. Restoran ini berhasil mendapatkan Michelin Star berkat sajian masakan Vietnam Utara yang otentik. Tapi jangan bayangin fine dining yang mewah dan penuh plating modern. Justru yang membuat Tam Phi spesial adalah mereka menyajikan masakan rumahan Vietnam dengan kualitas yang luar biasa. Yang menarik, restoran ini didirikan oleh seorang ibu dan anak yang ingin melestarikan resep-resep keluarga khas Vietnam Utara. Mereka tidak mencoba membuat hidangan yang rumit, tetapi fokus menyajikan cita rasa asli yang dimasak dengan sangat baik. Filosofinya sederhana, memasak seperti seorang ibu yang menyiapkan makanan untuk keluarganya. Begitu ke dalam, suasananya langsung terasa seperti kembali ke Vietnam tempo dulu. Interiornya yang dipenuhi furniture kayu, barang-barang antik, dan dekorasi bergaya klasik yang bikin pengalaman makannya terasa hangat dan penuh nostalgia.
Setelah selesai nonton Water Puppet Show, gue belum langsung balik ke hotel. Gue memutuskan buat jalan-jalan sebentar ke kawasan Westlake. Di area Westlake ternyata ramai banget. Banyak warga lokal yang lagi jogging, bersepeda, jalan santai, atau sekedar duduk-duduk menikmati angin malam di pinggir danau. Yang gue suka dari Westlake adalah suasananya yang berbeda dari Old Quarter. Kalau Old Quarter terasa padat dan penuh energi, sedangkan Westlake justru lebih santai dan tenang. Rasanya seperti tempat di mana warga Hanoi datang untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Menurut gue, kalau kalian punya waktu lebih di Hanoi, sempetin datang ke sini saat sore menjelang malam. Bukan cuma buat menikmati pemandangannya, tapi juga buat melihat bagaimana warga lokal menghabiskan waktu weekendnya. Momen-momen sederhana seperti ini justru yang bikin gue merasa lebih dekat dengan kehidupan di kota Hanoi. Mendungnya, setiap deritaku kan ada selalu untukmu, temani setiap derita, jadi pelukan ternyaman untukmu. Apa tanya Kim tuh ya? Halo. Ya.
Salah satu landmark paling ikonik di Hanoi adalah Saint Joseph's Cathedral. Sekilas bangunannya bahkan terasa seperti sedang berada di Eropa. Nggak heran karena katedral ini dibangun oleh pemerintah kolonial Prancis pada tahun 1886, sehingga arsitekturnya mengusung gaya neo-gotik yang terinspirasi dari Notre Dame Cathedral di Paris. Sampai sekarang, Saint Joseph Cathedral masih menjadi gereja Katolik yang aktif digunakan untuk beribadah sekaligus menjadi salah satu spot favorit wisatawan. Yang bikin tempat ini menarik bukan cuma bangunannya, tapi juga suasana di sekitarnya. Banyak kafe, toko, dan area duduk yang membuat orang-orang betah menghabiskan waktu di alun-alun depan gereja.